Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Wasik ya. Gimana kabar kalian semua bro ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi ini harus selalu ada gitu kan ya buat menemani kesempatan kali ini. Dimana sebenarnya kalau kita lihat dari indeksnya altcoin ya itu di area 15. Kalau kita lihat secara overallnya teman-teman ya, dimana seperti di sini bisa kita lihat ya dari market cap sektor kripto ini turun teman-teman ya, turun ada sekitar 0,96%-an turun. Fair and Greed Index masih sama bro ya. Tadi kalau kita lihat untuk parameter harga Bitcoin saat video ini dibuat, dia turun nih dari range harga 94.000 something ya kan. Dia turun nih sampai di area 93.900-an. Semoga saja turunnya ini hanya retrace ya untuk membuat breakout yang jauh lebih signifikan lagi. Mantap jiwa. Dan di sini bro ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk tahun 2018 ya, indeksnya alt session gitu kan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Habis itu terjadi koreksi ya kan. Yang berikutnya adalah di tahun 2021 di mana alt session ini mantap jiwa karena dapat ya sokongan dana dari minting money ya dengan adanya cash COVID-19 pada masa itu ya. Dan dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga ya. Oke, apakah di tahun 2025 ini zona titik hijau ini akan terisi mengulang sejarah pada tahun 2017-18, 2020-21 ya teman-teman, dan semoga saja tahun 2025 ini akan mengulang sejarah sebelum-sebelumnya di mana akan terjadi pumping gitu ya. Amin, semoga saja. Makanya di sini teman-teman ya, selalu manfaatkan ketika market dalam kondisi koreksi gitu teman-teman ya. Dan jangan pernah masuk saat market udah mulai terjadi kenaikan atau membentang tiang hijau yang cukup signifikan ya. Waktu untuk belanja adalah waktu di mana keadaan koin ya yang kita targetkan mengalami penurunan harga gitu ya. Dan berikutnya bro ya, sebelum kita lanjut di sini ada sedikit informasi nih buat kalian semua yang mungkin siap gitu ya. Besok kan SIG ya, airdrop SIG CSIGN ini ya. Itu akan listing bro ya. Jadi di sini udah ada market perpetual juga, ada selisih waktunya lah ya untuk pelistingan ini gitu kan. Nah, jadi dengan total supply sekitar 10 miliar teman-teman ya, ketika market perpetual ini launching, apa yang bisa kita ambil? Yes ya. Kita bisa ambil open posisi short. Biasanya token airdrop itu setelah naik listing teman-teman dan market perpetual itu keluar, biasanya akan jadi penurunan harga. Nah, ini saya menggunakan Max Global teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan monggo ya. Link saya taruh di deskripsi bro ya. Jadi ya kalian akses aja ya. Jika link tersebut susah untuk diakses ya syaratnya harus menggunakan VPN. Oke, mantap. Nah, jadi di sini teman-teman ya ada 5 meme coin nih yang perlu kalian perhatikan teman-teman, yang dimana kemungkinan ya diprediksikan itu di bulan Mei tahun 2025 ini akan menjadi apa ya, kenaikan harga yang cukup signifikan bagi meme coin ini gitu kan. Yang pertama ada Turbo bro ya. Turbo hari ini lumayan signifikan dengan kenaikan besar 21,19%. Mantap jiwa ya. Dan kalau kita lihat juga bro ya, untuk market capnya di area 373 jutaan. Oke ya, untuk volume nih ya, tingkatnya cukup naik signifikan ya. Volume dalam 24 jam terakhir aja mampu mengantongi sekitar 373 jutaan bro, naik sekitar 119%. Untuk total supply di sini di area 69 billion teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat mungkin target daripada si Turbo ini bisa di area 1 centriman teman-teman, entah area 0,012, 0,013 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari marketnya, oke, dia udah ada di Binance, Coinbase teman-teman, OKX, Max Global, KuCoin, Get.io ya. Dan di sini teman-teman ya, kalau kita lihat di next berikutnya itu ada HTX, Kraken dan sebagainya. Udah banyak banget ya exchange yang udah melisting Turbo ini, dan komunitas sangat berspekulasi bahwasanya dalam waktu dekat dia bisa listing ke dalam platformnya Robinhood. Semoga saja. Yang berikutnya ada Nero Ethereum teman-teman ya. Ingat, Nero itu banyak sekali teman-teman ya. Ada Nero Solana ya, Nero BNB kalau nggak salah ya, Nero Ethereum yang kita bahas teman-teman ya. Dimana Nero Ethereum ini dengan price harga saat ini di area 0,06 US dollar teman-teman, mengalami penurunan sekitar 17% nih hari ini. Nah, jika kalau mau masuk ya saat market dalam kondisi bukan market ya, token tersebut dalam kondisi penurunan seperti ini bisa kita gunakan untuk melakukan DCI. Nah,
Di sini market cap juga turun bro ya, market cap di area 63, jutaan ya teman-teman ya, 63 jutaan lah, atau kita bulatkan di area 64 juta teman-teman ya. Jadi masih cukup kecil untuk dinaikkan harga, cukup mudah teman-teman ya dibanding dengan market cap yang udah berada di bilionan. Nah, untuk volume juga turun, dan untuk circulating supply atau total supply itu di area 1 billion teman-teman. Jadi kalau supply di area 1 billion, next target di area 0,1 sampai di area 0,5, bahkan di area $1 itu possible juga ya, tergantung dari tingkat kefomoannya nanti. Nah, dan perlu kita ketahui teman-teman ya, Neuro Ethereum ini ya, komunitasnya berharap dalam waktu dekat dia bisa masuk ke dalam platformnya Binance ya, Coinbase, Robinhood, dan masih banyak exchange-exchange lainnya yang notabene belum melisting daripada si Neuro Ethereum ini. Jadi prospeknya kalau dia bisa jebol di Binance teman-teman, mungkin akan ada kenaikan yang cukup signifikan juga. Dan untuk token berikutnya itu ada Bread bro ya. Bread ini adalah salah satu meme coin berbasis Base ya. Ini mantap jiwa ya. Jadi token berbasis Binance Smart Chain udah ada yang pumping cukup signifikan, berbasis Solana juga cukup signifikan ada ya kan, berbasis Ethereum juga banyak bro ya, kali ini berbasis chainnya daripada Base. Oke, di sini Bread teman-teman, Bread dengan price harga di area 0,06 sama kayak Neuro kalau nggak salah teman-teman harganya ya. Hari ini mengalami penurunan sekitar 2,86%, dan secara overallnya di sini kalau kita lihat bro ya, Neuro ini udah mengalami kenaikan sekitar 52.000 persenan bro ya. Terus di sini kalau kita lihat untuk maksimal supply itu di area 10 billion, untuk circulating supply di area 9,9 billion. Sayang sekali di sini volume turun ya, market cap juga turun. Oke, dia berbasis jaringan Base teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk segi marketnya di sini ya, nah dia belum ada di Binance ya, belum ada teman-teman ya. Bybit juga belum ada. Terus di sini baru ada di Gate.io, KuCoin, BingX, BitGet teman-teman ya, Huobi Global atau HTX ya. Jika Bread ini teman-teman ya bisa masuk ke dalam platformnya Binance, mungkin next target dia itu bisa lah ya di area 0,1 sampai di area 0,5. Tambah-tambah nanti setelah listing di Binance bisa langsung masuk ke dalam platformnya Robinhood dan Coinbase. Wah, auto pumping ya. Tapi tetap disclaimer bro ya, meme coin itu ya aset spekulatif teman-teman ya. Tapi saat ini udah mulai apa ya, meme itu udah mulai membuat utilitasnya tersendiri lah ya. Jadi bersaing dengan meme coin lainnya agar dia mampu bertahan di era gempuran sektor meme coin. Dan gitu. Berikutnya teman-teman itu ada Lofi. Lofi ini adalah salah satu meme coin dengan chainnya si Sui teman-teman ya, yang saat ini sedang berkembang pesat nih Sui ini. Apakah akan jadi the next-nya Solana? Oke. Nah, Lofi ini cukup menarik juga bro ya, dengan harga di area 0,03an teman-teman ya, di area 0,03. Sempat kita bahas juga untuk Lofi ini waktu harganya di area 0,027 kalau nggak salah ya. Dan si Lofi ini sempat menyentuh di area kepala 4 juga bro ya, kemarin atau beberapa hari yang lalu lah ya, sempat menyentuh di kepala 4. Dan di sini mungkin yang kemarin sempat kita bahas Lofi ini teman-teman ya, masuk di area kepala 27 tentunya udah profit ya. Oke, market capnya masih sangat kecil di bawah 50 juta, tepatnya di area 39 jutaan. Jadi masih sangat mudah untuk di up sampai di area 500 jutaan bro ya. Bahkan di area 1 bilionan. Nah, di sini untuk volume juga turun 50%, untuk supply itu berada di area 1 billion Lofi untuk maksimalnya. Dia berbasis jaringan Sui ya. Nah, menariknya di sini teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang Lofi, dia masih di exchange kecil aja ya, baru di Max Global, Gate.io, KuCoin, BingX, Lbank, XT.com, dan di sini kalau kita lihat seperti Bybit ya kan, Crypto.com, OKX teman-teman ya, itu belum ngelisting ya kan, belum ngelisting. Kalau itu bisa ngelisting di sini akan mantap jiwa pula, apalagi nanti bisa masuk ke dalam platformnya Binance. Wah, $1 kayaknya possible bro ya. Dan berikutnya ada Pengu teman-teman, atau Padi Penguins ya teman-teman ya, dimana dia harganya di area 0,0095an teman-teman ya, dengan kenaikan hari ini sekitar 8,5%-an. Oke, secara overallnya Pengu ini udah naik sekitar 91% teman-teman ya, jadi masih sangat kecil lah untuk kenaikannya. Dan kalau kita lihat secara overall teman-teman, dia udah berada di harga paling bawah juga ya, habis itu dia sedikit recover bro ya.
di sini kalau kita lihat untuk si Pengu sendiri teman-teman ya, untuk total supply-nya itu di area 88,8 billion teman-teman ya. Untuk circulating supply dia di area 62,8 miliar. Nah, dia berbasis Solana teman-teman ya, lagi-lagi Solana. Dan kalau kita berbicara tentang marketnya ya, marketnya sebenarnya udah banyak seperti Binance ya, Bybit, Coinbase juga udah masuk, OKX, Bitget, Max Global teman-teman ya. Dan tentunya di sini masih banyak lagi seperti Gate.io, KuCoin, Crypto.com, BingX, HTX, Kraken, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin kalau dia bisa masuk ke platformnya Bybit sama Robinhood teman-teman ya, Pengu ini bakal mengalami kenaikan harga pula ya. Dan semoga saja di bulan Mei nanti teman-teman ya, seperti Pengu atau 5 meme coin yang kita bahas ini bisa menunjukkan taringnya gitu. Walaupun nggak bisa sesuai target kita, setidaknya dia bisa naik di atas 20% aja udah mantap jiwa gitu ya. Ya, ini adalah 5 meme coin yang notabene perlu kalian perhatikan di bulan Mei besok teman-teman ya, karena kita udah berada mendekati penghujung akhir bulan di bulan April ini. Oke. Jadi ya sedikit informasi buat teman-teman semua ya, tetap disclaimer intinya lakukan riset mandiri teman-teman ya, jangan terbawa FOMO, profit silakan diambil profitnya. Oke, next sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Ini adalah 5 meme coin yang notabene perlu kalian perhatikan juga untuk di tahun 2025, tepatnya di bulan Mei nanti. Oke, tetap semangat dan salam cuan.